sebenarnya self diagnose seperti yang aku lakukan ini sebenarnya agak berbahaya. Berbahayanya kenapa? Hi Unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian semua gimana sih caranya aku bisa menghilangkan jerawat dan juga beruntusan menurut pengalaman pribadi aku. Jadi ini benar-benar pure 100% pengalaman pribadi, nggak ada endorse, nggak ada sponsor sama sekali. Oke, kita langsung masuk aja dulu ke cerita singkatnya gimana sih pertamanya aku bisa jerawat dan juga beruntusan. Jadi pertamanya itu waktu aku SMA, aku tiba-tiba di sekitar pipi aku sebelah kiri ini ada kayak beruntusan kecil-kecil gitu, sekitar 3-6 di pipi kiri, dan juga di pipi kanan itu ada sekitar kayak 2-4 gitu. Dan itu tuh lama-kelamaan makin melebar. Jadi itu beruntusannya memang nggak bisa dipencet sama sekali. Beda ya, kalau whitehead kan dia bisa dipencet gitu. Jadi aku tuh waktu dulu itu kayak bingung loh, ini tuh sebenarnya beruntusan apa sih? Ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Sumpah kalau misalnya aku nginget-nginget pada saat itu lagi, aku tuh bener rasa pengen nangis. Karena setiap kali aku ngaca, aku ngeliat pipi aku tuh kayak bener-bener makin hari tuh malah makin banyak, bukannya menghilang. Padahal aku tuh udah pakai berbagai macam skincare yang memang rekomendasi untuk jerawat dan sebagainya macamnya. Nah, cerita singkatnya, setelah aku berjuang banget untuk mencari informasi ke sana ke sini, dan finally aku menemukan seseorang YouTuber dan juga penemu dari Crave Beauty, yaitu adalah Lia Hyu, yang hidupnya benar-benar berjasa banget untuk aku. Hands down to Lia Hyu. Beneran setelah nemuin channel dia, aku jadi tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan ingredients apa aja. Aku jadi paham tentang ingredients, aku lebih merhatiin ingredients sebelum membeli skincare. Dan juga aku ternyata tahu di beauty industry ini banyak banget scam dan juga manipulasi. Dibilangnya ini bagus lah, itu bagus lah, padahal sebenarnya. Dan turning pointnya adalah ketika pada saat itu di channelnya Lia Hyu, aku nemuin dia ngebahas tentang satu video ngebahas tentang fungal acne. Dan aku disitu langsung yang kayak, what? Jadi selama ini hampir setahunan aku memakai gonta-ganti skincare, ternyata semuanya salah. Nah, setelah aku cari-cari tahu, ternyata semua rangkaian skincare yang aku pakai itu salah, karena aku itu makainya untuk acne treatment, bukan untuk fungal acne treatment. Jadi dia itu nggak nyambung gitu loh, tabrakan gitu. Jadi aku makainya apa, sebenarnya harus aku obatin itu apa, jadi salah, nggak nyambung, makanya jerawat aku itu nggak hilang-hilang. Dan di video itu juga di description boxnya aku nemuin sebuah blog yang dia memang udah research tentang fungal acne ini. Dia udah nyertain lah bukti-buktinya juga. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, kalian bisa cek aja simpleskincarescience.com. Aku juga udah taruh linknya di description box. Jadi setelah aku dengerin saran dari mereka berdua, bener-bener muka aku itu langsung boom, langsung wow, glowing dan mulus kembali. So, pembahasan selanjutnya setelah kalian tahu gimana sih cerita singkatnya, aku akan ngasih kalian tips-tipsnya gimana sih caranya aku ngehilangin jerawat dan juga beruntusan atau fungal acne aku itu. Jadi yang saran aku yang pertama, tips dari aku adalah kalian hindari pemakaian yang namanya obat-obatan, yang suplemen yang kayak makan gitu. Terus kalian hindari juga yang kayak obat-obatan yang ada dosis-dosisnya, yang apalagi dosisnya tinggi dan sebagainya macamnya, yang kalian dengar dari orang lain, padahal sebenarnya mereka itu di bawah kontrol dokter gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian ikutin saran dari mereka, itu bakal bahaya banget buat muka kalian. Jadi kalau misalnya kalian pingin yang instan, yang cepat, kalian langsung aja pergi ke ahlinya. Jadi sebenarnya self diagnose seperti yang aku lakukan ini sebenarnya agak berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena takutnya kalian malah pakai pakaian obat-obatan yang seperti itu gitu loh, padahal harus di bawah penanganan dokter atau penanganan dari ahlinya. Selanjutnya adalah, jika kalian mau tips aman dari aku, tips yang akan aku sarankan banget adalah kalian ambil skincare kalian sekarang, kalian lihat semua ingredients yang ada di skincare kalian, apakah itu aman atau tidak untuk kondisi kulit kalian saat ini. Misalnya kalian jerawatan, apakah ingredients yang ada di seluruh rangkaian skincare kalian itu aman untuk jerawat kalian. Dan kalau misalnya kalian mikir nih, aku kayaknya kena fungal acne deh, ciri-cirinya mirip deh sama fungal acne, kalian lihat apakah skincare kalian itu ingredientsnya aman untuk fungal acne atau fungal acne safe. Buat kalian yang mikir dan nanya sama aku, Kak, tapi kan baca ingredients itu susah dan aku tuh nggak ngerti karena aku nggak tahu aku harus mulai dari mana. Jadi kalian nggak perlu baca ingredients sebanyak-banyak banget itu. Kalau misalnya kalian mau kayak jerawatan, kalian tinggal pergi, aku saranin kalian pergi ke costdna.com, kalian tinggal ketik aja nama produk kalian. Di situ lengkap banget apakah itu
aman untuk berjerawat. Nah, kalau misalnya kalian mikir nih, aku kayaknya kena fungal acne deh. Kalian lihat dong rangkaian skincare kalian, ingredientsnya itu kalian pergi aja ke skinkarisma.com dan juga sezia.co. Tapi kalau aku sih lebih seringnya pakai skinkarisma.com ya, karena memang lebih simple aja. Kalian tinggal ketik aja nama produk kalian, boom, keluar semuanya gitu. Selanjutnya tips dari aku adalah kalian hindarilah yang namanya menggonta-ganti skincare dalam waktu yang singkat. Kenapa nggak boleh dilakukan? Karena kalian itu nggak bakal bisa tahu gitu loh skincare mana sih sebenarnya yang buat muka aku jadi iritasi kayak gini, yang buat muka aku jadi jerawatan. Skincare mana sih yang sebenarnya cocok untuk aku? Jadi kalau misalnya kalian pakai secara singkat, kalian nggak bakal tahu efek jangka panjangnya itu apa. Jadi kalau menurut saran dari aku adalah minimal kalian itu kalau misalnya pakai skincare baru, kalian pakaiin minimal 1 minggu untuk tahu gimana sih sebenarnya reaksinya terhadap kulit kalian. Kalau misalnya aku sih selalu pakai untuk minimal 2 minggu ya, kalau aku 1 sampai 2 minggu gitu loh. Selanjutnya tips dari aku adalah jangan pakai terlalu banyak rangkaian skincare sampai kalian itu lupa sama basic skincare-nya. Contoh, kalau misalnya kalian pakai active ingredient, kalian pakai acne treatment, tapi kalian skip atau ngelewatin yang namanya moisturizer dan juga sunscreen, itu salah besar. Itu adalah kesalahan yang juga aku lakukan dulu, karena aku tuh takut kalau misalnya pakai sunscreen, wah aku jadi makin jerawatan, beruntusan. Of course kalian semua pasti takut pakai sunscreen karena takut muka kalian juga jadi beruntusan. Dan aku juga mikir, kalau aku itu oily skin, jadi aku tuh nggak perlu yang pakai namanya moisturizer. Padahal sebenarnya muka kita itu iya berminyak, tapi dalamnya itu muka kita itu sangat-sangat dehidrasi. Makanya muka kita kelihatan berminyak tapi kusam. Jadi muka kalian itu dehidrasi namanya. Dan tips terakhir dari aku adalah kuncinya adalah kesabaran, patient, respect your own skin, hargai kulit kalian, percaya sama kulit kalian, karena kulit kalian itu udah dirancang sama Tuhan super duper canggih, dia bisa regenerasi sendiri. Jadi please respect your own skin gitu loh, hargai kulit kalian. Istirahatin kulit kalian dari berbagai macam treatment inilah itulah yang buat muka kalian tuh jadi stress dan juga skin barrier-nya jadi damage atau rusak. Oke, pembahasan terakhir ini adalah part yang mungkin kalian semua tunggu-tunggu, yaitu adalah rangkaian skincare yang aku pakai untuk menyembuhkan jerawat dan juga fungal acne aku. Sebelumnya aku mau ingatkan kalian dan tekankan ke kalian semua kalau misalnya muka tiap orang itu beda-beda. Jadi apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian dan juga sebaliknya. Oke, pertama kita mulai dari face wash-nya dulu. Aku pakai si COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Ini tuh beneran sebagus itu guys. Apalagi untuk kalian yang jerawatan dan kulitnya kering, karena dia ini ada salicylic acid atau biasa disebut dengan BHA. Aku suka banget sama ini karena tuh nggak buat muka kita keset, karena memang dia nggak ada busanya, dikit banget busanya. Terus juga ini kandungannya aman buat jerawat, tapi sebenarnya nggak aman untuk fungal acne karena ada polysorbate-nya. Nah, kenapa aku masih pakai walaupun aku dulu kena fungal acne? Karena kalau memang misalnya cocok di kalian dan nggak buat muka kalian tuh kenapa-napa, menurut aku diteruskan aja. Tapi kalau kalian takut bisa pakai yang lain yang fungal acne safe juga boleh. Yang kedua, produknya ada moisturizer. Ini aku pakai si Benton Aloe Propolis Soothing Gel, dan ini tuh juga buat si fungal acne aku jadi hilang guys, karena dia ada kandungan propolisnya yang dimana merupakan antifungal properties. Dia ini bisa menghambat pertumbuhan si Malassezia folliculitis yang dimana merupakan jamur penyebab fungal acne. Ini dia juga ringan dan cepat meresap karena teksturnya ini gel gitu. Jadi buat kalian yang mau oily atau kombinasi, tenang aja, ini bisa banget kalian pakai. Cobain deh, kalau nggak percaya bener-bener racun banget. Selanjutnya adalah sunscreen. Nah, ini dia sunscreen yang aku pakai, yang sama sekali nggak buat muka aku beruntusan, nggak menutup pori-pori, terus juga nggak buat muka aku tuh buluk setelah pakai ini gitu. Yaitu adalah si Skin Aqua UV Moisture Milk SPF 50 PA++++. Jadi aku mau ingatkan sekali lagi sama kalian semua bahwasannya pakai sunscreen itu beneran wajib banget, kudu banget. Karena kita itu sebenarnya melindungi diri kita, bukan supaya kita takut hitam ya, tapi kita melindungi muka kita, kulit kita ya dari yang namanya radiasi UVA. Si Skin Aqua ini teksturnya ringan banget, cepat meresap dan gak meninggalkan white cast. Jadi kayak kalian pakai pelembab aja gitu, nggak ada rasa. Yang terakhir adalah treatment aku untuk memberantas sepenuhnya fungal acne aku, yaitu menggunakan squalane oil.
Ini tuh beneran holy grail banget guys, sumpah. Kalau kalian gak percaya sama omongan aku, kalian bisa cari aja kemukjizatan si Squalane Oil ini untuk memberatasi penggel acne ini di Google. Dan penjelasannya juga ada di simpleskincarescience.com. Dan kalian gak perlu takut sama si Squalane Oil ini karena dia ini gak bakalan bikin muka kalian terlalu berminyak, because ini tuh adalah dry oil dan juga non-comedogenic. Jadi dia ini beneran ringan, tidak menyumbat pori-pori sama sekali. Buat kalian yang mau lebih tahu lebih banyak tentang si Squalane Oil ini, kalian bisa lihat kedua video aku yang udah aku bahas tentang fungal acne. Linknya udah aku taruh di atas dan juga di description box. Jadi kan tinggal klik-klik aja linknya di bawah sini. Terima kasih semuanya udah menyaksikan video aku. I hope you guys like it and enjoy this video. Jangan lupa ya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.